Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini ada teman-teman yang atau adik-adik yang bertanya, bagaimana sih bisa menjadi dosen? Bagaimana gajinya? Bagaimana proses masuknya? Ya, teman-teman sekalian, di dunia dosen itu ada yang termasuk kategori dosen tetap atau dosen DPK yang dipekerjakan, ataukah dosen yang berstatus sebagai dosen luar biasa. Jadi banyak istilah-istilah di dalam perguruan tinggi itu, ada yang sifatnya PTN, diatur tersendiri, di PTS, dan berbagai macam ya. Teman-teman sekalian atau adik-adik yang ingin berminat menjadi dosen itu punya prosedural yang betul-betul kita harus pelajari dengan maksimal. Ya tentu kalau PTN, perguruan tinggi negeri, teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin berminat, ya itu akan diatur karena termasuk milik negara. Terus bagaimana yang PTS? Ya PTS ini punya juga aturan masing-masing. Ya, tentu punya kewenangan masing-masing setiap perguruan tinggi swasta. Tapi di sini saya mau bercerita sedikit tentang perguruan tinggi swasta Muhammadiyah. Jadi, teman-teman yang mau bergabung di perguruan tinggi swasta di Muhammadiyah itu punya dinamika tersendiri. Ya, biasanya kalau mereka kader, apakah dia pernah aktif di IPM, pernah aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, atau pernah aktif di perserikatan lainnya dan berbagai, itu biasanya menjadi prioritas utama. Tapi tidak bisa dipungkiri, yang tidak pernah aktif itu bisa saja bergabung. Bahkan ada yang menarik ini, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, di perguruan tinggi Muhammadiyah di Sorong misalnya, itu mayoritas non-muslim. Ya, Muhammadiyah logoi dalam hal pemilihan dosen-dosen dan penerimaan mahasiswa itu bisa-bisa saja. Terus bagaimana gajinya ya teman-teman? Jadi perguruan tinggi swasta Muhammadiyah yang besar itu gajinya itu bahkan melebihi dari UMR. Misalnya kita lihat perguruan tinggi yang besar di Jogja itu banyak sekali, itu melebihi dari UMR. Tapi yang di daerah itu biasanya masih kecil, tapi tergantung juga sih pribadi masing-masing. Kalau ditanya berapa sih gaji saya, ya gaji yang saya pernah alami di Universitas Muhammadiyah Rekan itu masih kecil ya teman-teman. Bahkan pada saat itu belum menjadi dosen tetap, itu gajinya itu tidak sampai 1 juta teman-teman. Gaji pokoknya. Tapi berjalannya waktu sampai menjadi universitas itu semakin naik, semakin hari semakin banyak teman-teman. Memang sesuatu yang sangat sensitif kalau kita bicara gaji teman-teman. Tapi yang perlu adalah bagaimana kita mengabdi di perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu punya seni tersendiri dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Saya tidak tahu banyak tentang perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain atau perguruan tinggi yang PTS yang bukan Muhammadiyah atau PTN, karena saya hanya belajar atau melakukan proses di Universitas Muhammadiyah Rekan. Kalau saya ditanya sebagai pribadi bagaimana saya di Universitas Muhammadiyah Rekan, di Universitas Muhammadiyah Rekan saya coba belak-belakan saja. Awalnya itu kami tidak diterima gaji pokok, ya tidak ada gaji pokok, hanya per semester saja atau ada yuran-yuran per bulan yang dikasih. Tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah sudah punya gaji yang lumayan lah, bisa menghidupi kebutuhan keluarga. Awal gaji saya pada saat di Universitas Muhammadiyah Rekan ya, saya tidak berusaha untuk menyembunyikan, tapi saya mau mengatakan bahwa waktu pertama itu gajinya itu 750.000 teman-teman per bulan ya tanpa ada embel-embel yang lain. Tapi itu hanya beberapa bulan saja dan setelah itu naik menjadi 1 juta lebih, 1.200.000 kalau tidak salah. Sekarang kalau saya sekarang yang tahun 2021, karena saya sudah kurang lebih 5 tahun. Ya, karena itu kan selalu berubah-berubah ya teman-teman, dan ada indikator-indikator yang dilalui.
Sekarang saya sudah sertifikasi dosen, gajinya itu golongan 3B 2.800.000 teman-teman. Ada gaji jabatan juga, sekarang sudah gajinya sekarang itu sudah 5.500.000 ya kalau nggak salah ini. Ya kurang lebih 5 juta lah. Kurang lebih 5 juta sekarang per bulan teman-teman. Itu kalau dibandingkan 5 tahun yang lalu, itu gajinya tidak cukup 1 jutaan di PTS. Karena teman-teman cukup bersabar saja, karena semua akan dihitung teman-teman. Jadi saya tidak tahu kalau perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain, tapi saya pribadi selama menjadi 5 tahun, sudah 5 tahun di perguruan tinggi yang masih merintis itu, dari sekolah tinggi saya dulunya, sekarang sudah menjadi Universitas Muhammadiyah Rekan. Sekarang itu dalam sebulan itu gaji saya dalam per bulan itu hanya alhamdulillah sudah 5 juta ya, 5 juta lebih ya. Dari gabungan antara sertifikasi dosen dengan gaji dosen. Ini sudah kalau dipikir-pikir pernah mengabdi menjadi tenaga honorer itu gajinya itu tidak sampai 2 jutaan ya untuk jadi honor. Ya, sekarang alhamdulillah sudah jadi dosen dan jabatan asisten ahli, lektor kepala itu teman-teman itu dinilai ya. Jadi ada gaji khususnya yang asisten ahli, lektor kepala. Sekarang sudah lektor kepala teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa naik lagi menjadi guru besar. Dan bukan hanya itu teman-teman, kalau hanya bicara gaji pokok per bulan itu memang tidak seberapa. Tapi yang lain-lain, misalnya kita menjadi penguji, pembimbing mahasiswa itu kan digaji kepanitiaan itu biasanya dikasih insentif dari perguruan tinggi. Belum lagi teman-teman kita memenangkan hibah dikti itu lumayan besar. Kemarin universitas kami di Muhammadiyah Rekan itu mendapatkan hibah 1,3 miliar ya. Itu dibagi dan beberapa dosen yang mendapatkan itu dibagi beberapa. Jadi itu lumayan lah teman-teman. Dan kemudian pernah juga dapat hibah-hibah sebelumnya itu ada 1-2 proposal yang lolos. Yang namanya dulu ada namanya VDP itu sekitar 10 sampai 20 juta teman-teman. Jadi saya cuma mengatakan bahwa selama kita masih bersyukur dan merasa itu adalah hal yang luar biasa bagi kita, insya Allah kita akan merasa senang. Saya sudah alhamdulillah sudah merasa bahagia dan senang karena sudah mendapatkan tunjangan dari pemerintah sertifikasi dosen. Saya tidak tahu walau alam kalau sudah masih guru ya teman-teman. Saya tidak bisa menafikan karena 5 tahun saya jadi guru honorer itu. Kalau saya perkirakan sampai sekarang itu mungkin saja belum bisa dapat gaji sampai 5 juta, kurang lebih 5 juta per bulan, belum lagi yang lain-lain. Jadi adik-adik yang mau berminat menjadi dosen, memang kalau awal-awalnya untuk merintis karir itu masih biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah menjelang 5 tahun dan membangun karir, insya Allah apapun itu di PTS atau di perguruan tinggi yang lain, tapi kalau sudah cepat sertifikasi dosen itu alhamdulillah sudah bisa hiduplah dengan baik. Tergantung juga kehidupan kita. Kalau kita merasa bersyukur dan itu merasa cukup, ya itu biasa saja. Itu bisa sudah menjadi lumayan. Jadi PTS-PTS yang besar itu misalnya di Universitas Muhammadiyah, apalah di Yogyakarta atau di mana itu memang startup gajinya itu memang sangat tinggi. Tapi kalau kita di daerah satu-satunya perguruan tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Rekan itu yaitu standar gaji saya. Kalau mungkin adik-adik atau junior kan mungkin ada gajinya sampai 3 jutaan, 2 jutaan per bulan. Tapi saya sudah 5 tahun, 6 bulan tahun, saya merasakan bahwa karir saya sudah alhamdulillah bisa lumayan cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga. Itu teman-teman kalau kita mau bicara gaji. Jadi dia punya step, punya langkah itu untuk membangun karir. Mau banyak atau sedikit, yang penting kita mensyukurinya. Dan ada juga yang bertanya, bagaimana sih sistem penggajiannya? Alhamdulillah, dulu itu masih belum stabil. Sekarang itu setiap saat tanggal 1 sampai 3 itu rekening itu kita sudah dapatkan. Ya memang kalau di PTS itu perguruan tinggi swasta itu ya tergantung dari jumlah mahasiswanya dan bagaimana kreativitas perguruan tinggi. Semakin maju perguruan tinggi swasta itu semakin sejahtera para dosennya dan para pimpinan yang ada di perguruan tinggi itu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang berminat menjadi dosen, ada juga namanya dosen yang dipekerjakan yang berstatus PNS,
sudah S2 itu bisa bekerja separuh waktu. Artinya bukan dosen DPK yang dipekerjakan, tapi dosen yang punya INIDN juga, tapi mereka bisa mengajar di perguruan tinggi Solo. Beda dengan yang sistem dosen yang luar biasa. Ya, kebetulan saya juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Parepare. Itu kan istilahnya dosen luar biasa, digaji sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan di pasca sarjana. Oke lah teman-teman, dan yang berminat menjadi dosen silakan, yang belum bergerak hatinya silakan mungkin bisa cari profesi yang lain kalau bicara material. Yang penting apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu bisa beramal jahiriyah. Dan saya yakin dan percaya dosen itu merupakan salah satu pekerjaan yang bagi saya itu luar biasa sekali, karena dengan membagi, men-share ilmu kita, orang menggunakan ilmu kita bisa bernilai ibadah. Yang penting kita merasa senang dan nyaman dan punya kebebasan waktu agar kita tidak tertekan dan lain sebagainya. Ya, ini kita bisa menikmati dengan baik. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi, berbagi share tentang dunia dosen, khususnya dalam konteks gaji. Teman-teman, apapun itu, kalau bicara gaji, mau sedikit banyak, tergantung pribadi kita. Ya, mau banyak, kalau tidak kita berpoya-poya, pasti juga kita akan merasa kekurangan. Sedikit, kalau kita maksimalkan dengan sesuai dengan kebutuhan pribadi kita, yang tidak sifatnya hedon, maka kita akan merasakan juga kebahagiaan. Tentu teman-teman tergantunglah bagaimana kondisi masyarakat, kondisi lingkungannya, kondisi keadaannya. Nah, itu sudah dinikmati ya. Intinya teman-teman sekalian, tips untuk menjadi dosen itu ya tidak perlu dulu melihat materinya, tapi melihat dari prosesnya. Apalagi kalau di Perserikatan Muhammadiyah, hidup-hidupilah Muhammadiyah, sehingga kita terus berbakti dan jiwa raga kita agar kita bisa mendapatkan amal jahiriyah juga ya teman-teman sekalian. Artinya di perguruan tinggi Muhammadiyah itu, kalau di PTN itu ada istilahnya Tridharma perguruan tinggi. Kalau di PTS atau Perserikatan Muhammadiyah itu ada 4 dharma, al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kita tentunya bisa melakukan penelitian, pengajarannya, pengabdian masyarakat dan al-Islam kemuhammadiyahan. Tentu keempat dharma ini akan menjadi pekerjaan kita, dan insya Allah kalau kita kerjakan dengan ikhlas dan sabar dan merasa cukup, insya Allah kita akan merasa nyaman dan nikmat membangun perserikatan itu bisa lebih baik. Saya tidak tahu bagaimana PTS-PTS yang lain, tapi saya yakin dan percaya pengelolaan di perguruan tinggi Muhammadiyah itu saya anggap itu sudah luar biasa sekali. Kalau organisasi ormas Islam yang Muhammadiyah itu mampu menghasilkan lebih 100 perguruan tinggi Muhammadiyah dan ribuan sekolah dan lain sebagainya, bahkan di luar negeri, ini kan saya anggap sudah luar biasa sekali teman-teman. Insya Allah kalau memilih PTS perguruan tinggi Muhammadiyah, insya Allah akan berkah ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa bergabung juga, atau adik-adik yang mau bergabung, yang menurunkan niatnya yang menjadi dosen, silakan mendaftar di perguruan tinggi Muhammadiyah dimanapun seluruh Indonesia. Dan tentunya yang kita cari dulu adalah berkahnya teman-teman. Setelah kita kerja dengan maksimal, dengan berproses, insya Allah dengan berjalannya waktu kesejahteraan itu akan maju juga. Majulah bersama dengan Perserikatan Muhammadiyah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Sehingga setelah kita menghidup-hidupi mahasiswa Muhammadiyah, maka akan kembali juga kepada diri kita. Seperti lainnya kita bercermin, apa yang ada kita pantulkan, apa yang kita aura atau wajah kita perlakukan, maka akan terpancar pada diri kita. Saya teman-teman, alhamdulillah hanya 5 tahun 10 bulan itu sudah berpangkat lektor kepala teman-teman, dan sudah doktor. Ya kalau dipikir-pikir ini tanpa beasiswa teman-teman. Tapi pernah Muhammadiyah kasih saya 1 semester pembayaran SPP. Yang lain itu biaya pribadi teman-teman. Dari mana dapatnya? Ya wallahu alam. Ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dari hibah penelitian, dari gaji yang disisipkan sedikit, dan karena berkah alhamdulillah bisa menyelesaikan S3 dan bisa lektor kepala. Terus bagaimana dengan penelitian? Saya sampaikan tadi itu banyak informasi banyak hal-hal yang lain yang bisa tak terduga kita bisa dapatkan dari beberapa sumber-sumber rezeki yang bisa kita dapatkan. Kalau hanya hitung-hitungan, mungkin pasti kita akan merasa kekurangan. Tapi ketika kita bicara amal dan terus berproses, insya Allah kita akan pasti mendapatkan apa yang kita harapkan.
Insya Allah teman-teman, yang perlu kita impikan adalah bagaimana kita bisa hidup di muka bumi ini, bisa mendapatkan keberkahan, mendatangkan rezeki halal kepada anak dan istri kita. Semoga anak istri kita tumbuh, anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang dewasa, yang menjadi soleha, sehingga dia bisa berbakti kepada bangsa dan negara. Ingat teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita di dunia ini hidup sementara. Mau tidak mau pasti kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin teman-teman, sekian dari saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.